Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya mau membahas tentang saham IPO, yaitu PT Multi Makmur Limited Tbk, atau disingkat dengan kode emiten yaitu PIPA. Nah, kali ini kita akan kedatangan yaitu saham PIPA. Mungkin sering sekali kita temui teman-teman, yaitu PIPA. Nah, kali ini saham ini akan listing di Bursa Efek Indonesia, teman-teman. Silakan teman-teman kalau mau beli untuk saham IPO-nya ini. Nah, nanti kita akan beli di saham perdananya. Tapi harus teman-teman analisa dulu sebelum untuk membelinya. Nah, di video kali ini saya mau membahas tentang saham emiten PIPA ini, yaitu PT Multi Makmur Limited Tbk ini. Oke, teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaannya ini. Nah, untuk ringkasan perusahaan ini, teman-teman, yaitu produsen dan distributor pembuatan pipa dengan bahan dasar yaitu PVC dan HDP dengan merek seperti Supernova, Intalon, dan Interplast. Lalu memiliki kapasitas produksi terpasang sebesar kurang lebih dari 300 ton. Lalu produk perusahaan meliputi pipa PVC, lem PVC, fitting PVC, pipa HDP, dan ember col. Nah, itu dia. Untuk alamat emiten ini, teman, atau pipa ini, yaitu di Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 70, Kedawang Baru, Negasari, Tangerang, Banten. Untuk kode posnya yaitu 15128. Nah, itu dia teman-teman untuk alamat PT Multi Makmur Limited Tbk, atau disingkat dengan kode emiten yaitu pipa. Untuk situs perusahaannya, emiten ini, teman, ini dia. Nah, ini dia, teman, untuk situs perusahaannya. Nah, teman bisa lihat sendiri ini. Nah, di sini ada juga untuk sponsornya. Nah, ini dia PT Multi Makmur Limited Tbk ini. Nah, ini dia. Silakan teman-teman lihat ya untuk situs perusahaannya. Nah, ini dia bentuk pipanya gini, teman-teman. Mungkin kita sering sekali sih ketemui. Nah, pipa air kan ketemu. Nah, itu dia. Teman-teman juga bisa buka situs websitenya ini untuk EIPO-nya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk struknya. Ini dia. Nah, di video ini saya singkat semua, teman-teman, di dalam materi saya ini. Nah, ini dia. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, untuk informasi perusahaan IPO, teman-teman, kita start dulu, teman-teman. Berapa sih jumlah saham yang ditawarkan, terus harga ditawarkan berapa, teman-teman, terus dana deploy berapa untuk perusahaan ini, terus penawaran awal kapan, penawaran umum kapan, terus listing kapan juga. Nah, itu dia. Nah, kali ini saya akan menjelaskan juga, teman-teman, untuk informasi perusahaan IPO ini. Nah, jumlah saham yang ditawarkan adalah 925 juta saham dari total saham yang dicatatkan, yaitu 27,01%. Lalu harga penawaran yaitu 1 sampai 110. Terus dana deploy adalah 92,5 M sampai 11,8 M. Terus penawaran awal yaitu di tanggal 15 sampai 21 Maret tahun 2023. Untuk penawaran umum yaitu di tanggal 3 April sampai 5 April tahun 2023. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 10 April tahun 2023. Nah, kalau tidak ada perubahan, teman-teman, mungkin akan listing di tanggal 10 April nanti. Nah, jadi kalau penawaran umumnya di 3 April ini artinya Senin nanti akan dimulai, teman-teman. Itu dia. Untuk underwriternya yaitu AHA, yaitu Sinar Sekuritas Indonesia. Lalu, teman-teman, kita akan mendapatkan waran yaitu 10 saham dapat 9 waran. Nah, ini dia, teman-teman, yang menariknya itu. Oke, kita lanjut. Kita harus tahu dulu, teman-teman, rencana penggunaan dana ini di perusahaan ini untuk apa. Nah, ini dia, teman-teman, rencana penggunaan dananya. Yang pertama, sekitar 19,3 M untuk pembangunan fasilitas pabrik baru pipa PVC dan HDP, serta fitting PVC di Komplek Industri Buditik, Kabupaten Serang Barat. Yang kedua, sekitar 41,8 M untuk pembelian mesin dan fasilitas produksi. Yang ketiga, sekitar 3 M untuk pembayaran sebagian pokok utang kepada PT Bank Oke Indonesia. Nah, jadi rencana penggunaan dana ini saya kinerja juga ada sekitar utang, teman-teman. Itu dia. Yang keempat, sekitar 1,8 M untuk pembelian 4 kendaraan operasional perusahaan. Lalu sisanya untuk modal kerja perusahaan. Nah, itu dia, teman-teman. Jadi digunakan untuk pembangunan fasilitas pabrik baru, terus juga untuk modal kerja. Lalu sisanya itu ada untuk bayar utang ke PT Bank Oke Indonesia. Nah, itu dia, teman-teman, rencana penggunaan dana di saham emiten PIPA ini. Oke, kita lanjut. Nah, kita harus tahu dulu, teman-teman, untuk pemegang saham ini. Nah, ini dia, teman-teman, untuk struktur pemodalan perusahaan ini. Nah, jadi sebelum dicatatkan untuk di Bursa Efek Indonesia, yaitu nominal sahamnya ini adalah 20 per saham. Nah, lumayan ini, teman-teman. Kalau udah ke 100 kan artinya sudah 5 kali lipat keuntungannya itu. Nah, teman-teman lihat sendiri, ini dia untuk pemegang lamanya. Nah, nanti kalau sudah listing nanti ke masyarakat dibagi ini. Nah, jadi sekitar 27,01%. Nah, ini dia. Jadi jumlah saham yang ditawarkan ada 925 juta saham. Nah, ini dia. Artinya kalau disingkat sekitar 9,2 juta lot. Nah, itu dia. Nah, ini Junaidi ada
Susalib, Immanuel Kevin Mayola, Hendrik Saputra, Nanang Saputra. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri di sini, atau teman-teman mau lebih jelasnya silakan lihat di Facebook di pipanya teman-teman. Itu dia. Oke, kita lanjut. Untuk laporan keuangan teman-teman, ini dia laporan posisi keuangan konsidonya. Ini dalam bentuk rupiah ya. Kita lihat di tanggal 31 Desember di tahun 2019. Nah, kita lihat di aset ini teman-teman. Ternyata kalau di tahun 2019 ada sekitar 23 M. Lalu ini jumlah aset lancar ya. Lalu masuk ke tahun 2020 ternyata mengalami penurunan teman-teman. Mungkin ini karena corona ya. Oke, masuk ke tahun 2021 mengalami peningkatan sedikit sekitar 4 M. Lalu di tahun 2022 ternyata mengalami peningkatan yang signifikan teman-teman. Kalau dilihat di tahun 2019 kemarin itu dia. Jumlah aset yang tidak lancar ini nyata lumayan meningkat juga teman-teman. Aset yang tidak lancar ini ternyata mengalami peningkatan sangat signifikan di tahun 2022 dibanding tahun sebelumnya. Oke, jadi jumlah asetnya ini teman-teman sekitar 89 M di tahun 2022 ini dibanding di tahun-tahun sebelumnya. Kalau likuiditasnya teman-teman kita lihat ternyata mengalami penurunan juga. Kalau dilihat dari tahun 2019 ke tahun 2022 ini juga sama teman-teman. Untuk jumlah liabilitas jangka panjangnya ternyata ada peningkatan. Untuk jumlah liabilitasnya juga ternyata dari 2019 nurun di tahun 2020, 2021 naik dan di tahun 2022 naik. Itu jumlah ekuiditasnya dari tahun ke tahun ternyata ada penurunan, dan di tahun 2021 lumayan dalam turunnya, dan di tahun 2022 ini lumayan tinggi tahun peningkatannya 51 M dibanding tahun 2019. Nah, jadi jumlah liabilitas dan ekuiditasnya sekitar 89 M di tahun 2022, di 2021 25 M, 2020 21 M, dan 2019 31 M. Jadi mengalami peningkatan sedikit kalau dilihat di tahun sebelumnya teman-teman. Oke, kita lihat lagi untuk laba rugi dan penghasilannya teman-teman. Kalau kita lihat untuk penjual besi dari tahun 2019 nyata 58 M ke 2020 nyata mengalami penurunan. Lanjut di tahun 2021 nyata mengalami penurunan sekitar 1 M kalau kita lihat ya. Terus juga ini juga 2021 ini belum diaudit ini. Ini juga kita lihat dari sini saja. Nyata ada mengalami penurunan juga teman-teman. Nyata untuk penjual besi ini mengalami penurunan. Untuk laba kotornya ternyata dari ke tahun mengalami penurunan juga. Nah, kalau lihat dari 2021 ke 2022 lumayan ini. Untuk laba sebelum pajaknya juga tuh teman-teman. Untuk laba besi periodenya tahun berjalan ini ternyata mengalami penurunan semua. Jadi kalau saya lihat ini, jadi laba untuk ruginya untuk penghasilan ini nyata mengalami penurunan yang sangat signifikan teman-teman. Itu dia. Untuk valuasi pipa teman-teman. Nah, untuk harganya di 110, untuk PBP-nya 2,4 kali, full-nya 190, terus BP-nya 4,83, EPS-nya 0,58, jumlah sahamnya sekitar 3 miliar 425 juta. Untuk equity-nya sekitar 153 M, dan untuk market cap-nya kalau udah listing di 110 nanti sekitar 377 M. Nah, itu dia teman-teman. Oke, kita masuk kesimpulan teman-teman. Untuk kinerja perusahaan pipa dari tahun ke tahun mengalami penurunan dari segi laba, pendapatan, dan laba usaha. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita lihat dari tahun 2019 ke tahun 2022. Nah, itu dia teman-teman. Jadi untuk menurut saya sih, untuk kinerja perusahaan pipa ini kurang menarik. Terus tujuan penggunaan dana digunakan untuk modal kerja, dan sebagian tadi bayar utang ya teman-teman. Itu dia. Lalu untuk underwriter dari IPO pipa ini adalah AHA. Nah, kita lihat dulu teman-teman. Secara horizontal teman-teman, ini dia. Kita lihat. Kalau teman-teman pernah ikuti saham IPO dari tahun ke tahun, pasti tahu ya. Ini dia teman-teman. Kalau kita lihat ya teman-teman, kemarin dari Seoul dan ILX ya, di tahun 2023 pas saya update ini. Nah, ternyata dia ini kalau Seoul ini kan realisasi mengalami 4 kali ALB. ILX kemarin tuh ternyata hijau. Tapi pas di menit pertama tuh dia menurun ke bawah ALB dia. Terus diangkat, ditutup zona hijau, tapi tidak ala dia. Kalau dilihat dari tahun sebelumnya, ternyata satu kali, dan 5 kali ala 3S. Untuk SUID juga hijau dan ketil juga hijau. Nah, jadi kalau menurut saya sih pergerakan
AHA ini kurang menarik ini. Jadi kita harus pantau ketat ini ya teman-teman. Jadi kalau misalkannya tidak A, tergantung teman-teman mau buang atau mau hold, itu aja. Nah ini secara horizontalnya teman-teman. Silakan teman-teman untuk analisa kembali. Oke. Nah itu dia teman-teman contohnya dari saham-saham yang pernah dikawal oleh AHA. Oke, yang keempat, adanya waran ini jadi sangat menarik teman-teman untuk dibeli. Di mana 10 saham ini kita akan mendapatkan 9 waran. Nah, jadi bisa mempertimbangkan untuk risikonya sangat kecil di hari pertama jika terjadi ALB. Kan ALB-nya masih 7%. Nah, jadi masih sangat ada peluang untuk mendapatkan cuan nih teman-teman. Jadi kita bisa memanfaatkan momentum cuan ini saat IPO ini listing teman-teman, itu dia. Oke teman-teman, ini disclaimer ya teman-teman. Semua penjelasan saya hanya edukasi dan analisa. Silakan teman-teman untuk analisa kembali apakah cocok untuk investasi. Teman-teman mau skip silakan teman-teman, atau teman-teman mau lihat dulu di market nanti gimana pergerakannya itu. Kalau saya sih tetap ambil ini saham IPO BIPA nih, karena ada warannya nih lumayan menutupi kalau terjadi ALB. Tapi menurut saya sih untuk saat ini untuk ALB ini masih tergolong risikonya kecil. Apalagi saham IPO ini kemungkinan banyak sekali terjadi nama itu naik atau kalah. Itu aja. Oke, mungkin itu saja sih untuk video singkat saya teman-teman tentang analisa saham emiten BIPA ini. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.